Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Judul ceramah kita pada subuh yang berbahagia ini, ada 7 golongan yang Allah naungi di akhirat, yang pada masa itu hari kiamat tidak Allah naungi kecuali 7 golongan. Sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 yang Allah naungi pada hari kiamat, yang pada hari itu tidak mendapat naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat, ila sama'un fatarat, langit terbelah, wa idal kawakibun tasyarat, planet-planet bertabrak berserakan, wa idal biharu fujirat, apabila lautan meledak, wa idal kuburu bu'asirat, kubur-kubur dibangkitkan, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, barulah dia tahu bahwasanya dia tidak beramal karena datangnya hari kiamat. Pada ketika itu tidak ada yang mampu menaungi kecuali 7 perkara yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga di antara yang 6 perkara membuktikan diri seorang pemimpin menjadi pemimpin yang adil. Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil. Imam yang adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam yang adil peduli kepada rakyatnya. Peduli kepada rakyatnya. Bukan imam yang sombong, imam yang pemimpin yang zalim. Tidak peduli dengan rakyatnya, mementingkan dirinya sendiri. Imam yang adil itu seperti anggota tubuh. Apabila sakit satu, sakit semua. Kata Muhammad bin Hambal, andaikan disuruh saya memilih doa di antara doa kesemuaan yang diijabah oleh Allah, andaikan disuruh 3 doa lah misalnya, mana yang lebih dipilih? Tentunya dipilih adalah menjadi imamun adilun, pemimpin yang adil, yang peduli kepada rakyatnya, seperti para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz. Itu yang pertama. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan pemuda? Karena kalau kita lihat pemuda saat ini, na'udzubillahi min zalik, pemuda kalau sudah malam-malam minggu boncengan kepada yang bukan mahramnya, kalau sudah seorang pemuda-pemudi banyak duduk di kafe, makanya jarang pemuda yang sholat subuh ke masjid. Makanya kita dituntut untuk menyuruh pemuda-pemudi kita untuk rajin belajar Al-Quran, rajin belajar Islam, rajin sholat ke masjid. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Apanya yang suci? Suci adalah fitratul Islam, Islamnya. Maka kedua orang tua dituntut untuk senantiasa mengajaknya dan menyuruhnya baik beribadah, baik juga mempelajari Islam. Jadilah pemuda-pemuda seperti sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, dan sebagainya. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid, seseorang yang suka, seseorang yang hatinya selalu bergantung di masjid. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami akan tulis bekas-bekas telapak kaki mereka. Kenapa? Karena mereka suka melakukan ibadah salat ke masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajid Allah,
Orang-orang yang memakmurkan masjid yang pertama, man amana billah, orang beriman kepada Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir, orang beriman pada hari akhirat. Wa aqamas sholata, melaksanakan salat. Wa ataz zakata, melaksanakan salat, mengeluarkan zakat. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banallahu membana masjidan, siapa yang membangun masjid Allah, banallahu lahu mislahu fil jannah, Allah akan membangun rumahnya dalam surga. Tidak bisa kita membangun masjid, kita makmurkan masjid dengan melakukan salat sunnah dan salat berjamaah. Siapa yang memperbanyak salat sunnah di dalam masjid, maka Allah juga termasuk bangunkan rumahnya di surga Jannatul Naim. Yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang laki-laki tahabba fillah, saling kasih mengasihi karena Allah, wa tafarraqa, dan keduanya berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah itu? Abu Bakar dengan Bilal bin Rabah. Mereka mengasihi dan mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu dengan la ilaha illallah, berpisah karena la ilaha illallah. Syarat memiliki teman, yang pertama ayyakuna aqilan, bahwa dia adalah berakal, wa husnul khuluq, berakhlak. Terus ghairu fasiqin, tidak fasik, wala harisin ala dunya, tidak rakus terhadap dunia. Maka dengan syarat-syarat ini kita disuruh untuk berteman dan bersilaturahim, berkasih sayang karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala.